Halo semua, perkenalkan nama saya Kadek Wahyudi Prasetya. Saya guru matematika di SMK Negeri Bali Mandara. Di video kali ini akan ditampilkan bagaimana proses pembelajaran di kelas 10 tingkat 2 pada materi konversi bilangan. Saya memberikan beberapa masalah kontekstual dan mengajak siswa-siswa saya untuk mencoba membuat soal, mengoreksi jawaban temannya atas soal yang telah dibuat. Bagaimana proses pembelajaran yang lengkap? Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aturan pengantin umat. Awet. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan pejamkan mata terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar matematika kembali. Mudah-mudahan apa yang dipelajari nanti bisa diterima dengan baik. Mari hening sejenak, mari menjadi manusia seutuhnya. Badan kita di sini, pikiran kita juga di sini, ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Buka matanya. Coba buat semuanya dulu. Oke, sebelum itu kita cek dulu berapa orang yang tidak hadir hari ini? 6 orang. 6 orang. Siapa aja? Atta Wirawan. Lagi Madya ya? Madya. Lagi? Nadia, Raisya, Padma, lagi satu? Oke, itu ya 6 orang aja. Di-spell semua? Oke. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, Mister harus ingatkan, sesuai dengan kesepakatan kita di kelas, apa kesepakatannya yang pertama? Ada yang masih ingat kesepakatan telah kita sepakati kemarin? Ayo, yang ingat boleh katakan kesepakatannya. Kesepakatan kita boleh. Iya, harus datang tepat waktu. Jika berhalangan, wajib konfirmasi. Nah, anak-anak tadi anak-anak itu melamar untuk hadir di kelas semester. Ya, ada yang bisa kasih tahu dulu apa penyebabnya? Kenapa ada yang bisa melamar sampai di kelas? Boleh disampaikan? Boleh ya, silakan. Mister, tadi masih buat tugas dari Mister Basuki. Oke, masih buat tugas. Tadi bisa masuk. Ya. Nah, jadi untuk berikutnya ini nggak boleh terjadi lagi. Dalam artian, karena sudah jam pembelajaran matematika, baiknya dan seharusnya anak-anak memang sudah langsung berpindah ke kelas kita ya untuk belajar matematika. Nanti untuk tugas silakan dikomunikasikan dengan misalnya jika memang belum selesai. Ya. Kalian ada nggak yang bisa bantu ngasih tahu sebenarnya kenapa sih kita harus hadir tepat waktu di kelas? Nah, ada nggak tahu kira-kira kenapa? Kenapa sih penting untuk hadir tepat waktu di kelas? Kenapa? Sehingga muncul kesepakatan kelas itu harus hadir tepat waktu. Ada yang bisa ngasih masukan? Bebas siapa? Oh, oke, coba ya boleh. Jordi. Izin menjawab Ustaz. Kenapa kita harus tepat waktu agar tidak menyita banyak waktu untuk Ustaznya? Oke, kemudian ada lagi yang punya pendapat berbeda? Bagus, jawaban Jordi. Ada lagi? Kenapa kita harus tepat waktu di kelas? Oke, Anggawa. Bisa menjawab Ustaz. Yang pertama, kita melatih kedisiplinan. Yang kedua, kita tidak boleh membuat guru yang mengajar kita itu menunggu. Oke. Tidak melatih kedisiplinan, tidak boleh membuat guru yang mengajar menunggu. Ada lagi yang mau memberikan? Oke, Bang. Bisa menghargai waktu. Harus ada bisa menghargai waktu. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Udah? Ya. Semua yang telah anak-anak sampaikan itu benar.
Selain itu, nah jadi agar di waktu yang kita punya kita bisa maksimalkan dengan baik, logika sederhananya ketika waktu kita terpotong, otomatis materi yang akan diberikan nanti juga akan terganggu. Selain juga untuk melatih kedisiplinan. Jelas kira-kira? Jelas. Oke, untuk berikutnya bisa ya untuk hadir tepat waktu? Bisa. Oke. Nah, seperti biasa, silakan berdiri buat barisan di depan kelas. Oke, kita seperti biasa ya, sebelum masuk kita cek dulu kesiapan kalian di kelas. Oke. Yang pertama, tidak sehat tidak? Siap. Oke. Oke. Ini berapa bed? 6. Bed yang kedua apa? Bed yang kedua 1. Oke. Delia sehat Delia? Sehat. Oke. Berapa bed? Bed yang kedua apa? Oke, masuk. Halo Regi. Sehat? Berapa bed? Bed yang pertama? Oke, salah. Bisa? Yuk, ingat lagi. Next. Oke. Ayo gimana? Sehat? Sehat. Oke, berapa bed? 4. Oke, bed yang pertama apa? A. Oke, betul, masuk. Wahyu, sehat yuk? Sehat. Misal mau kasih 7 6. Berapa bed? 3. Bed yang pertama? 6. Oke, masuk. Sudiana. Oke, Sudiana sehat? Sehat. Oke, sehat. Semangat ya. Oke. Berapa bed? 6. Bed yang kelima? 0. Masuk. Oh, gampang ya. Oke. Gimana? Widi, sehat? Sehat. Oke. Berapa bed? 5 bed. Bed yang kedua? 11. Oke, di sini apa? Lebih. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa aja? Ada yang ingat? Sudah bahas apa aja? Oke, lihat. Izin jawab, kita ada bahas kompetensi bilangan antara desimal, heksa, biner, dan oktal. Ada juga kompetensi antara heksa, oktal, dan biner, itu desimal. Oke, benar ya. Jadi, pertama buat kalian. Ya, betul ya. Jadi, apa namanya? Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas konversi bilangan baik dari desimal ke bentuk yang lain. Jadi dari bentuk lain dan ke desimal. Kita ada bahas 4 jenis bilangan ya. Ada biner, oktal, desimal, heksadesimal. Yang sering kita gunakan sehari-hari bilangan apa? Desimal. Oke, ya. Nah, apa yang menjadi poin kunci dari 4 bilangan tersebut? Apanya yang berbeda? Basisnya. Ya. Kalau biner basis apa? Kalau oktal? Kalau desimal? Heksadesimal? Semua jelas ya? Aman? Ya, hari ini kita akan mengangkatkan lagi konversi ini. Ada yang memiliki masalah di bagian konversi? Boleh angkat tangan yang punya masalah, masih ada masalah? Widi ya? Masih ragu-ragu? Masih banyak yang keliru ya. Di konversi apa yang sering keliru? Dari desimal ke bentuk lain apa dari bentuk lain ke desimal? Bentuk lain ke desimal. Oke, nanti kita baca ya. Nah, seorang programmer game sedang membuat sistem level up baru. Setiap level
dihasilkan oleh sebuah bilangan heksadesimal. Untuk menampilkan level pemain layar dengan format yang mudah dimengerti, bilangan heksadesimal tersebut perlu dikonversi ke desimal. Jika level awal pemain adalah A2 dalam heksadesimal, berapakah level awal pemain tersebut dalam desimal? Boleh dicoba dulu. Oke, sudah yang dapat berapa? 102. Masih kurang tepat. Ayo dicek dulu. 102 kurang tepat. Coba. Oke, dulu deh. Berapa? Oke, boleh bantu di depan. Silakan dibuat jawabannya. Oke. Boleh dibantu dijelaskan temannya dulu ya? Mana? Silakan. Cara untuk menyelesaikan masalah dalam soal tersebut, pertama kita harus mempangkatkan basisnya terlebih dahulu dan dimulai dari 0, yaitu 16 pangkat 0 sama dengan 1, 16 pangkat 1 sama dengan 16. Itu adalah bantuannya. Hasil dari pangkat tersebut akan dikali dengan soal, yaitu 16 pangkat 0 itu 1 dikali 2 sama dengan 2, 16 pangkat 1 sama dengan 16 dikali A. A dalam heksadesimal adalah 10, 16 kali 10 adalah 160, lalu hasil antara perkalian tersebut akan dijumlahkan menjadi 162. Sekian penjelasan saya. Oke, tepuk tangan dulu buat saya. Ya. Oke, silakan udah ya. Ya. Oke. Nah, jawaban yang diberikan oleh Delia sudah tepat 162. Tapi, nah sekarang Mister mau ngasih saran bagaimana cara menuliskan jawaban ini dengan lebih baik ya, agar maknanya bisa diterima oleh pembaca. Ya, ketika jawaban ini disampaikan dan dituliskan dan juga disampaikan, dijelaskan, mungkin bisa dimengerti. Tapi ketika tulisan ini nanti dibaca tanpa dijelaskan, mungkin akan terjadi suatu kebingungan. Ya, nah, jadi bisa dilakukan seperti ini. Kalau misalkan contoh itu kan tiga kotak. Tapi kalau 2 kotak masalah nggak? Nggak masalah. Karena soalnya 2B, buatlah 2 kolom. 2 kolom pertama ini adalah kolom bantuan. Ini kolom bantuan. Ini kolom soal. Di 2 bit ini bantuannya adalah 16 pangkat 0, 16 pangkat 1. Dari kiri ke dari kanan ke kiri. Ya. Nah, kenapa ini 16? Karena heksadesimal soalnya. Kemudian soalnya, nah ini di bantuan kita terjemahkan dulu. 16 pangkat 1, 16 pangkat 0 adalah 1. 16 pangkat 1, 16. Kemudian soal kita sesuaikan dengan soal. Soalnya adalah A2. Nah, di heksadesimal A ini sama dengan 10. Langkah berikutnya adalah kita akan mengalihkan bantuannya ini dan soalnya yang sesuai dengan kolomnya. Oke? Jadi sama dengan 16 dikali 10. Di sini tambahnya tambah sebelahnya 1 kali 2. Jadi nggak bingung. Oh, ada tanda tambahnya. Jadi nanti hasilnya di Oke, nah selanjutnya kalian akan bekerja di kelompok. Setiap kelompok harus membuat masing-masing 2 soal.
nggak perlu dijawab. Membuat soal. Satu soal mengubah dari desimal ke bentuk yang lain, bebas. Mau jadi biner, mau jadi heksa, mau jadi oktal, silakan. Satu soalnya dari bentuk lain itu ke desimal, ya bebas silakan. Mau bentuk soal cerita boleh, mau bentuk langsung juga boleh. Sekreatif pembuat soal. Ya intinya ada permainan materi itu. Ya ini kertasnya silakan dibuat. Dan teman-teman di kelompoknya harus paham soalnya tentang apa ya. Cukup 2 soal saja yang kelompok buatnya. Paham instruksinya? Jadi membuat 2 soal. Intinya ada konversi dari desimal ke bentuk lain, ada konversi bentuk lain ke desimal, mau soal cerita boleh, mau soal penjumlahan boleh dan sebagainya. Bebas. 2 soal saja. Silakan bekerja dalam kelompok. Yang menggunakan rasio 75. Ya sengaja. Kalau nggak bisa, hanya semampunya soal itu boleh ya. Program Oke, kalian anak-anak sudah selesai membuat soalnya? Ya, sudah. Oke, kita akan main game. Nah, perhatikan siapa yang akan kalian kirimkan sebagai delegasi. Karena yang nanti akan menentukan akan saling berhadapan. Oke, bisa minta satu perwakilan dari kelompok satu, siapa yang mau dikeluarkan duluan? Semua akan main. Siapa salah satunya? Siapa pertama dulu? Mainnya tentang nanti bisa jelasin tentang perkalian. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. 1, 2, 3. 40. Salah. 20. Duduk. Angka lu. Lawan ini. Gak ada duduk lagi ya. Oke, 1, 2, 3. 16. Duduk. Oke, 1, 2, 3. 28. Oke, duduk. 1, 2, 3. 80. Final. Oke. 1, 2, 3. 3. Kelompoknya mana mau jawab soalnya? Ya, kelompoknya mau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1. Selanjutnya kamu masih kesempatan kelompok mana buat milih? Kelompok mana dulu milih? Kelompok 2 mau milih kelompok 1.
Ini jawab kelompok 2. Silakan dijawab sama kelompoknya. Ini jawab sini. Ini jawab. Silakan dari temannya ya. Nah, jawab. Ada kenalan? Ada kenalan? Ada kenalan? Coba dibantu jelasin ya. Ini kan mau ada kenalan? Tapi aja, gampang ya. Ya belajar ya. Halo, bilang ada kenalan? Aman? Bisa? Selesai? Udah jelasin? Jadi udah ngerti? Aku menjelaskan ya. Saya juga. Halo, kelompok 4. Gimana ada kenalan? Belum? Udah bisa? Udah selesai belum? Oh, mau ada dulu tadi masih di awal-awal. Oke, set. Oke. Sudah selesai jawab? Sudah. Nah, selanjutnya adalah pembuat soal harus mengoreksi jawaban dari kelompok yang sudah menjawab. Oke. Setelah dikoreksi dari kelompok 1 gimana? Yang jawab dari kelompok? Dari kelompok 4. Kelompok 4 benar atau salah? Benar. Oke, benar. Pertama dong buat. Oke, dari kelompok 2 yang jawab dari kelompok. Berapa yang jawab? Kelompok 3 benar atau salah? Benar. Kemenangan buat kelompok 3. Dari kelompok 2 siapa yang jawab? Kelompok 1 ya? Benar atau salah? Kelompok 2 buat kelompok 1. Benar tadi. Dan kelompok 4 siapa yang jawab? Gimana jawabnya? Benar. Kemenangan buat kelompok 1. Ya. Jadi semua sudah mencoba juga membuat soal bagaimana ada bisa lihat ada variasi, ada yang membuat soal cerita tak lihat, ada juga yang membuat soal biasa dengan masalah. Ya, nah kalian juga belajar untuk bisa mengoreksi, ya, nggak cuma bisa tahu benernya atau gimana, ya, nanti bisa. Oke, ada pertanyaan dulu? Bisa dipahami? Bisa. Sesuai kesepakatan di akhir kita akan apa? Kuis. Ya. Tetap kita berjalan sesuai kesepakatan. Silakan diatur kursinya seperti kuis. Oke, ada pertanyaan? Is there any question? Not yet. Oke. Ya, sebelum kita akhiri kelas kita hari ini, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Belajar apa aja? Yuda, boleh Yuda. Oke, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang propensi bilangan dari desimal ke bilangan yang lain dan dari bilangan yang lain ke bilangan desimal. Oke. Tepuk tangan dulu buat Yuda. Kalian menyampaikan. Oke, Sudiana. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menjawab. Ini juga kita belajar bagaimana cara membuat soal dan juga mengoreksi soal. Oke, membuat soal, mengoreksi soal. Tepuk tangan dong buat Sudiana. Ayo lagi. Ada penting nih. Pembelajaran penting yang kita pelajari yang di pagi banget Pak Wado. Oke. Hari ini kita belajar untuk menegaskan kembali bahwa disiplin dan menghargai waktu orang adalah hal yang penting. Oke, benar ya. Kemana buat Delia? Ya, benar. Kemarin bisa diingatkan, kita kan sudah menyepakati kesepakatan kelas dan kita yakini kesepakatan kelas itu dapat membuat pembelajaran jadi lebih baik kan. Jadi berikutnya mudah-mudahan tidak ada yang terlambat lagi atau melanggar kesepakatan kelas yang lain lagi ya. Sesuai dengan apa yang kita. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan berikutnya kita akan masih di ranah ini, tapi kita akan bermain untuk mendesain proyek apa, mendesain suatu proyek sebagai tugas akhir dari materi ini. Ya, nanti boleh dipikirkan dari sekarang. Oke? Sebelum itu bisa disiapkan dulu.
berdoa selesai. Aturang Paraman Santi. Terima kasih semuanya. Semangat pagi.